Sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini, yaitu uraian Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 100, yang akan disampaikan oleh Ustadz Buya Asrizal Ahlasani, yang pagi hari ini didampingi oleh Ibu Fatmawati Isa. Sebelumnya marilah kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan Buya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga di rumah di Al Hasani tentunya, dan juga kita anggota Al Hasani di seluruh Nusantara ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Pada pagi hari ini kita Buya akan didamping oleh Ibu Fatmawati dari kelas KMP 23. Baiklah, kami persilakan kepada Buya untuk menguraikan ayat tersebut. Terima kasih. Syukran Bu Justina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini, pada pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kita bersyukur. Andai saja bukan kita beragama Islam, kita nggak tahu ada di mana kita sekarang. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mudah juga bagi kita menjauhi larang-larang. Dan pagi ini juga Allah berikan kita sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah dan memperbanyak taubat. Mudah-mudahan kita menghadap Allah nanti dalam kondisi yang sudah tidak berdosa lagi. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Semoga nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita ini betul-betul mampu kita syukurin, sehingga kita bisa dipanggil Allah dengan panggilan Amdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan pagi ini juga kita selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kita pagi ini bersama Bu Fatmawati Isa. Assalamualaikum Bu Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di mana Bu Fatmawati? Di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Alhamdulillah, Cipinang Muara ya. Ibu yang ngajak ke Al Hasani siapa, Bu? Secara langsung tidak ada, Buya. Ya. Waktu itu ada pertemuan para purna bakti pensiunan di sekolah saya SMA 50. Ada senior saya yang sudah pensiun, Ibu Hastuti. Oh, Hastuti. Yaningsih. Oh ya.
ngobrol-ngobrol sama bicara-bicara dengan teman. Saya Ya, karena saya di sebelahnya, jadi saya apa ini ngobrol apa tentang Al-Quran. ya, Tiba-tiba saya itu kok tertarik ingin tahu. Ada apa ya, sih? Saya bilang, apa yang diobrolin? Enggak, ini ada kajian. Oh, terus kenapa kok enggak aktif lagi? Iya nih, akhirnya itu yang membuat saya penasaran. oke, Apa sih ini yang dipelajari? Sehingga saya, Bu Hastuti, saya ingin tahu seperti apa sih Bu Hastuti. Oh iya, gimana caranya? Nanti saya kasih linknya. Jadi langsung dikasih link, malam, eh, paginya langsung saya buka link itu. Nah, ya, ketemu saya dengan awal bertemu adalah dengan Pak Joko. ya, Saya ikut beberapa kali. Nah, saya kan tidak tahu apa-apa tentang ini, kajian ini ya, Bu ya. Lalu, oh ini saya harus butuh sesuatu. Lalu saya telepon Bu Hastuti, Bu, sepertinya saya ini butuh buku materi. Terus, oh iya ya, nanti saya fotokopiin. Enggak, saya aja datang ke rumah ibu, saya pinjem, saya mau fotokopi. Tiba-tiba malamnya Bu Hastuti ke rumah, langsung dengan fotokopian. oh, Itulah yang membuat saya semakin tertarik. Nah, kok responnya begitu cepat dari Bu Hastuti ini. Langsung, aduh, Bu Hastuti habis berapa? Difotokopin semua, dikasih ini buku sebagai nulis-nulis. Berapa semua? Enggak usah, maaf. Saya sampaikan di eh, sini. Nah, ah, itu, semua itu karena Allah menurut saya. amin, amin. Saya digerakkan itu Ya, hati saya untuk belajar, dan ya, sama sekali saya tidak pernah mengikuti yang seperti ini. ah, Pokoknya di Al Hasani saya belajar gramatikal Al-Quran dia. oke, cukup menarik ya peristiwa masuk ke Alsan ini ya. Iya, Mudah nanti, oke. Udah istiqomah Bu Fatmawati ya. ya semoga Ustaz. Oke, Buya, sekarang ayat 100 Al-Maidah ya. ya, Sudah siap ya Bu Fatmawati? insya Allah Berapa siap. kali latihannya sama Nizur ini? 3 kali. Tiga kali ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Fatmawati. Silakan Bu Fatmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bini'matil iman wal islami wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi sohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat yang kita terima. Wabil khusus
nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan waktu, sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari yang sejuk ini dalam acara kajian Ba'da Subuh melalui sarana Jum' Al-Hasani. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu mendapat syafaat sampai nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang telah dengan sabar, telaten dalam membimbing kami. Tak lupa yang saya hormati dan saya sayangi Yuni Jurmiati, Bunda Hajah Nur Erwani, Neng Hodijah Sunaria sebagai pembimbing kelas KMP 23 yang dengan kelembutannya, kesabarannya membimbing kami yang sering kali belum terbenakkan. Ucapan terima kasih kami kepada Uni, Bunda Nur, Neng Hodijah, Pak Helmi yang selalu setia membersamai KMP 23 dalam setiap pelatihan. Pak Andi sebagai ketua kelas, Pak Hatta sebagai humas, semua pengurus kelas. Ada Ibu Rida yang selalu membersamai dalam setiap pelatihan. Ibu Afi, Ibu Yanti, Ibu Atin yang membuatkan PT saya. Dan Pak, jadi lupa saya, Bapak Sarif. Bapak Sarif. Saya Safril mulu. Dalam pikiran saya Pak Safril. Dan Pak Sarif yang akan menayangkan PPT pada kajian Ba'da Subuh ini. Dan yang selalu saya banggakan, sahabat-sahabat calon penghuni surga di kelas KMP 23. Dan Bapak Ibu peserta Jum kajian Ba'da Subuh. Semoga kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil uraian Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100 dengan metode
Al-Hasani. Baiklah, sebelum diuraikan akan saya bacakan terlebih dahulu surah Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau ajabaka kasuratul khabith. Wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Quran surah Al-Maidah ayat 100 dibagi menjadi 2 bagian dengan 19 penggalan. Bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian 2 penggalan 12 sampai dengan 19. Penggalan Quran surah Al-Maidah ayat 100 adalah sebagai berikut. Qul, penggalan pertama. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, yastawi. Penggalan keempat, al-khabithu. Penggalan kelima, wat-thayyibu. Saya ulang. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, at-thayyibu. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan ke-8, lau. Penggalan ke-9, a'jaba. Penggalan 10, ka. Penggalan 11, kasratul khabithi. Penggalan 12, fa. Penggalan ke-13, ittaqu. Penggalan 14, Allah. Penggalan 15, ya. Penggalan 16, ulil albabi. Penggalan 17, la'alla. Penggalan 18, kum. Dan terakhir penggalan 19, tuflihuna. Uraian bagian pertama. Ayat 1 sampai dengan 11. Penggalan 1
Maaf tadi, harusnya penggalan 1 sampai dengan 11. Full bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP-nya sukun di akhir yang menandakan pelakunya anta. KKP berasal dari kata SAD, takulu. Ciri kakak SAD ta dihilangkan karena huruf pertama berharokat dan tidak perlu alif penolong. Dan tidak perlu alif penolong, huruf terakhir disukunkan sehingga menjadi ku. Karena ada 2 huruf sukun yang berdampingan, maka huruf sia waw sukun dihilangkan sehingga menjadi pul. Pelaku anta, akar kata qawala menjadi pola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan 2, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 3, yastawi, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ya di awal. Pelaku huwa menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya sawiya. Pola ifta'ala ada di Munawir 681, artinya dia akan sama. Penggalan 4, al-khobisu, bentuk kata benda pelaku aktif, subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam sukun di awal. Ciri subjek tunggalnya domah di akhir. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Dan akar katanya hobusa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus 113 yang jahat. Penggalan 5 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 6 at-thayyibu, bentuk kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya alif lam sukun di awal, ciri tunggalnya dommah di akhir, ciri pelaku aktif sesuai pola, menunjukkan akar katanya toyaba menjadi toba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif.
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun ada di Mahmud Yunus 244, artinya yang baik. Penggalan 7, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, lau merupakan huruf bermakna, artinya jikalau. Penggalan ke-9, a'jaba. Bentuk kata kerja lampau, cirinya harokat terakhir fathah yang menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya ajiba, polanya af'ala, ada di Mahmud Yunus 255, dia telah, artinya dia telah menyenangkan hati. Penggalan 10, ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-11, kasratul khobisu. Bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam sukun dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda pertama kasrotu. Awalnya kasrotun. Karena ber-KBM domah ten berubah menjadi doma, yaitu kasrotu. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya huruf terakhir berharokat domah ten. Ciri tunggalnya diakhiri dengan ta marbutoh, menunjukkan akar katanya kasuro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di Mahmud Yunus 368, artinya kebanyakan. 16. Kata benda kedua, al-khobithi. Awalnya al-khobisu. Karena merupakan kata benda kedua, maka berubah menjadi al-khobithi. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya alif lam sukun, ciri pelaku aktif sesuai pola yang menunjukkan akar katanya khobusa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus 113, artinya yang jahat. Arti KBM kasrotul khobisu adalah kebanyakan yang jahat. Arti Pak Sarif, arti bagian 1 Quran surah Al-Maidah ayat 100. Engkau katakanlah, tidaklah yang buruk akan sama dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menyenangkan hatimu.
bagian kedua, uraian bagian kedua. Penggalan 12 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan 13 itaku bentuknya kata kerja perintah. Ciri KKP berakhiran waw sukun alif. KKP berasal dari kata SAD, yaitu tatakuna. Untuk menjadi KKP, maka dibuang huruf KKSAD-nya. Huruf ta di awal kata diganti dengan alif yang berharakat kasroh karena berpola ifta'ala. Na diganti dengan alif yang menunjukkan pelakunya antum. Akar kata, untuk mencari akar kata, setelah dibuang semua huruf yang menjadi huruf tambahan, maka untuk kata itaku tinggal satu huruf akar kata, yaitu ko. Apabila ada ta sebelumnya, maka itu adalah ta pola, sehingga akar katanya wako. Polanya ifta'ala. Menurut hasil penelitian metode Al-Hasani, bahwa ada 18 kata dalam Al-Quran yang mengandung dua huruf. Wako adalah salah satu dari 4 kata yang berjumlah kurang lebih 90% yang ada 2 huruf sianya. Ada di modul materi halaman 32. Proses perubahannya adalah sebagai berikut. Akar kata wako karena berpola ifta'ala, maka menjadi iutako. Iutako. Waw sukun melebur ke ta menjadi ta tasjid, yaitu ittaqo. Dengan kakak SAD-nya pelaku antum. Rumus taftailuna. Dimasukkan kata waqaya sehingga menjadi tautakiyuna. Waw sukun melebur ke ta menjadi ta tasjid dan ya menghilang membawa kasroh. Domah pindah domah pindah ke qaf. Ke qaf. Sehingga menjadi tatakuna. Penggalan ada di Mahmud Yunus 505, artinya kalian
bertakwalah. Penggalan ke-14, Allah, karena berharakat fathah sebagai objek dari ittaqu yang artinya Allah. Penggalan 15, ya merupakan huruf bermakna artinya wahai. Penggalan ke-16, uli albabi, bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam sukun dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama uli merupakan kata benda pelaku aktif khusus. Ada di Mahmud Yunus 53 yang artinya yang mempunyai. Kata benda kedua al-babi merupakan kata bentuknya kata benda kata kerja jamak. Kata benda yang berasal dari kata kerja jamak. Ciri kata bendanya alif lam sukun. Ciri jamaknya ada alif pada huruf kedua yang menunjukkan akar kata. Yang menunjuk alif pada huruf kedua akar kata ba. Yang menunjukkan akar katanya labba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal lubun. Pola kata benda tunggal fu'lun. Kata benda jamak al-babun. Pola kata benda jamak af'alun. Ada di Mahmud Yunus 388, artinya akan. Artinya akal. Arti KBM uli albabi adalah yang mempunyai akal. Penggalan 17, la'alla merupakan huruf bermakna ada di Mahmud Yunus 397, artinya mudah-mudahan. Penggalan ke-18, kum merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan terakhir 19, tuflihuna, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya tu di awal, waw sukunna di akhir, yang menunjukkan pelakunya antum, akar katanya falaha, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus 323, kalian akan beruntung. Arti bagian 2, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian benar-benar beruntung.
arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 100, engkau katakanlah, tidaklah yang buruk akan sama dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menyenangkan hatimu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian benar-benar beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat Fatmawati gimana Bu Fatmawati? Kenapa Buya? Bagaimana rasanya setelah mendengarkan ayat? Aduh, hati saya tidak bisa berkata, bahagia sekali. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Ini baru Ya, pertama ya, tampilan pertama ya. ya, tampilan pertama, jadi saya pun juga harus banyak belajar. Ya, Memang terasa Buya, ya, kalau kita ini sepertinya memang Al-Quran ini harus kita sediakan waktu ya, untuk belajar Al-Quran. ya, Jadi kemarin saya itu belajar itu sampai hari itu saya pikir hari Minggu, ternyata hari Sabtu. Terus begitu cepat hari itu berlalu, sampai ini kok latihan hari Rabu ya, kok Uni ngasih materi ya, kok nggak latihan. Nah, tapi memang latihan kalau hari Rabu kemarin. Sebelum-sebelumnya saya juga ini kenapa ya kok saya ini apa saya sudah mulai agak pelupa, apa pikun kok saya tidak tahu hari. Bahkan waktu itu begitu cepat. Ini memang terasa Buya. iya. Belajar Al-Quran itu latihan kita lama, sudah waktu itu terakhir kemarin itu belajar sampai 2,5 jam. Iya, Itu tidak terasa. iya, memang saya merasakan Bu, dari Jumat ke Jumat tuh rasanya cepat sekali. Iya. Besok udah Jumat lagi. Kemarin baru selesai Jumat, sekarang besok Jumat lagi. Di waktu memang terasa cepat kalau kita belajar tandanya asik gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya Oke Bu Fatmawati ya, Mumtaz ya, pelan-pelan. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, yang tadi surat Al-Maidah ayat 100 yang dibawa Fatmawati. Saya tambah dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kita udah sangat memuja kata kul. Katakanlah. Jadi udah diuraikan dengan baik oleh Bu Fatmawati dari takulu, tak ada buang, lam disukunkan, karena berjumpa dengan dua sukun di berurutan, maka waw menghilang huruf sia. Kul, katakanlah engkau. La yastawi, nah, tidaklah sama al-kabithu wat tayyib. Yang buruk atau yang jahat, yang busuk bisa juga wat tayyibu, yang baik. Karena dia doma, maka di depan katakanlah yang buruk dan yang baik tidak sama. Yang sama lah. Ya Allah itu Maha tahu, tidak ada yang sama yang buruk yang baik. Nah, kemudian walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun dia tidak akan tetap sama, walaupun kasratul khabith juga yang kebanyakan yang buruk itu membuat engkau terherankan, membuat engkau tercengang, membuat engkau tergoda, membuat engkau tadi menyenangkan hati. Ya memang yang buruk-buruk itu semuanya yang melanggar perintah Allah rata-rata itu memang menyenangkan. Situlah letak setan menggoda kita, membuat kamuflase. Kalian pada dulu ada cerita pada saat surga dibuat, ketika disuruh melihat, wah semua orang ingin masuk surga. Tapi begitu disuruh melihat oleh Allah yang kedua kalinya, coba lihat jalan ke sana. Oh, jalannya berliku-liku dan susah. Sehingga mereka mengatakan tidak ada orang yang masuk surga. Jalannya memang susah. Sebaliknya neraka, pas dia neraka, tidak ada yang mau masuk.
Tapi pada saat dilihat jalan ke sana, lurus sekali. Oh, banyak sekali orang yang terbodoh. Ini Allah mengatakan bahwa kebanyakan dari yang buruk-buruk itu sangat menyenangkan hati kita. Dan itu waspada kita ya. Kul la yastabil khabisu wa tayyibu walau a'jabaka kasatul khabis. Dan ditutup dengan fattakullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Jadi untuk membedakan yang baik perlu akal. Maka Allah memberikan kepada kita akal supaya kita gunakan membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang dilarang oleh Allah itu pasti yang buruk, tapi yang disuruh oleh Allah itu pasti yang baik. La'allakum, agar kalian tuflihuna, agar kalian betul-betul beruntung, sukses, jaya. Kemudian tentu beruntung ini maksudnya di akhir perhitungan nanti kita masuk surga subhanahu wa ta'ala. Nah, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Al-Maidah 100, saya berikan bermanfaat Maha. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang tertulis sudah benar, saya salah. Kadang terbaca benar, tertulis salah. Biasa sebagai manusia biasa. Kita tidak luput dari kesalahan. Itu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang benar, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan kita, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, semuanya kami kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu Agustina, untuk melanjutkan acara selanjutnya yang akan dimulai dengan tadabbur Al-Qur'an oleh Pak Saan. Ya, silakan Bu Agustina. Ya, terima kasih Buya. Demikianlah tadi uraian daripada surah Al-Maidah ayat 100 berikut penjelasannya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat.